Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham sektor batubara lagi ya nih teman-teman ya. Khususnya saham PTBA ya, ini yang mengincar saham PTBA atau yang sudah hold saham PTBA dalam jangka lama ya. Ini siap-siap ya, siap-siap apa ya? Siap-siap kalau misalnya harga sahamnya nanti turun lagi ya siap-siap masuk ya. Kalau ada dana, kalau nggak ada dana ya sudah, biarin aja nanti tunggu dividen berikutnya ya. Ini ada berita buruk nih ya, nasib buruk hantam batubara. Yakin mau beli PTBA nih ya. Jadi kalau kita lihat di detik ini ya, detik finance ini ya, saham PTBA itu turun ya, karena laba bersihnya anjlok teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat laba bersihnya itu turun hampir berapa ini ya, 50% ya, atau 40 sekian persen ya. Dari laba bersih sekarang itu 391 miliar, mengalami penyusutan lebih dari setengah laba bersih periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi dari tahun sebelumnya itu turun hampir 300 miliar teman-teman ya. Ini lumayan besar juga. Dan pendapatan sudah turun labanya. Ini karena pendapatannya juga turun dan kenaikan pendapatan cuma 5%, tetapi kenaikan beban pokoknya itu besar banget ya teman-teman ya, hampir 1 triliun ini ya. Makanya labanya langsung tergerus habis. Nah, ini kalau kita lihat ya, harga saham batubara juga turun lumayan banyak teman-teman ya. Kalau kita lihat. Nah, ini harga saham batubara PTBA ini turun dari 3.000 sekarang tinggal 2.460. Nah, support kuatnya itu di 2000 berapa ini? Entar 2.400-an lah ya, sekitar 2.400. Itu udah hampir menyentuh support kuat. Kalau dia bertahan di sini mungkin ada potensi untuk naik teman-teman. Cuman karena lihat berita yang kurang bagus ini ya, kemungkinan bisa turun teman-teman. Nah, turunnya di mana? Coba kita lihat. Support sebelumnya bisa di 2.200-an. Nah, ini kalau teman-teman mau bersabar bisa nunggu di 2.200-an ya. Nah, ini kayak support paling kuat di 2.300 sampai 2.200. Tapi kalau kita lihat harga saham PTBA ini memang turunnya sudah hampir berapa persen nih ya? 3.070 dikurangi ya. Dikurangi 2.460. 3.070. Udah hampir 20% ya. Secara perkiraan seharusnya dia sudah bisa naik teman-teman ya. Cuman karena beritanya kurang bagus, dia masih kemungkinan terkoreksi ya. Nah, saat terkoreksi seperti ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman nambah jumlah lotnya. Walaupun ya banyak yang memperkirakan bahwa kedepannya sektor batubara itu akan tertekan ya, tetapi kita tidak tahu ya kondisi global perkembangannya ke depan seperti apa ya. Kalau saat ini misalnya kondisi tidak menentu, misalnya perang dagang makin parah misalnya ya, Cina juga nggak bagus kondisi ekonominya ya, bisa jadi nanti akan tertekan semua ya harga komoditas ya, termasuk batu bara ya, termasuk minyak juga. Tapi kalau tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga yang membuat saham harga batu bara naik tinggi seperti tahun 2022 kemarin ya, dia akan melesat ya. Jadi ini harga tertinggi PTBA itu bisa mencapai 460 nih ya. 4.600 bukan 4.600 di tahun 2022. Harga terendahnya di 1.300 nih saat krisis Covid. Jadi 1.300 sampai 4.600 ini udah hampir 3 kali lipat ya. Bahkan ini di tahun 2018 ini PTBA naik sampai 5.000 teman-teman. Gila.
Nah, terendahnya di 2015 ini di 830 ya. Ya, memang naik turun ya harga komoditasnya. Nah, ini kalau kita lihat tahun-tahun dulu, wih, gila ini ya. Kecil-kecil harganya ya. 2003 ini cuma 95. Bayangkan nih kalau teman-teman hold berapa ini? 2003 sekarang udah 2025, berarti 22 tahun. Ini harganya sekitar 95, ya anggap aja 100 ya. Sekarang udah 2460. Ya 24 kali lipat. Masih ditambah dividen. Nah, enaknya itu. Jadi masih ada dividen. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Dan ini memang kelasuannya hampir semua ya teman-teman ya, dipacu oleh harga batu bara yang anjlok. Coba kita lihat harga batu bara di mana. Apakah masih di atas 100 dolar? Kita cek ya. Harga batu bara masih 115 dolar ya. Jadi masih cukup tinggi. Jadi kemungkinan koreksi masih ada teman-teman. Jadi kalau misalnya harga batu bara nanti koreksi di 110 atau 100, hampir 100 dolar, wah itu harga sahamnya juga akan turun teman-teman. Nah kalau kita lihat grafik 5 tahunnya juga, wih naik turun kayak gini. Harga terendah nih yang terdekat ini kemarin di ini di April ya. April 2025 itu di 100 dolar. Habis itu mantul, ternyata nggak turun lagi. Nah, kalau di sebelum pas COVID itu 2020 harganya cuma 50 dolar. Ini harga minyak cuma 69 dolar, gas cuma 3 dolar. Ini yang naik dan turun nih, harga-harga komoditas timah turun, nikel turun, hampir semua turun ya. Kita cek di TradingView. PTBA. Nah, walaupun harga sahamnya naik turun ya teman-teman. Ini kalau teman-teman hold saham PTBA selama 5 tahun, dari sisi capital gain tumbuh 20%. Nah, kalau dari sisi dividen jelas lebih besar dari ini ya. Jadi nggak ngapa-ngapain udah dapat besar ya. Tapi kalau 1 tahun hold, teman-teman rugi. Capital gain-nya 8%. Cuman kalau ditambah dengan dividennya ya tetap cuan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kita lihat nih. Jadi potensi karena labanya berkurang hampir 50%, kemungkinan dividen tahun depan itu juga bisa turun teman-teman. Ini kita lihat IPS-nya dulu. Kalau kita lihat IPS-nya itu turunnya nggak terlalu besar juga ya. Ini turun 2024 turun 16% ya IPS-nya. Kalau sekarang turun 7%, nggak nyampe 10% turunnya ya. Terus dividennya, nah ini dividennya. Dividennya tidak langsung dividen final teman-teman ya. PTBA itu nggak pakai drama macam-macam, nggak bagi dividen 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi 1 kali langsung gede ya. Jadi ini turun memang, tren dividennya ini turun dari tahun 2023 itu 1094, kemudian 2024 ini turun ke 397, kemudian ini turun lagi ke 332. Nah, kalau labanya nanti turun, ini kemungkinan juga dividennya akan turun juga teman-teman. Misalnya turun anggap aja 300 ya. Kalau 300 dibagi harga saham yang sekarang 2000 berapa? 2460 ya. 300 dibagi 2460. Ya masih 12%. Masih worth it. Menurut saya masih worth it lah. Nggak ngapa-ngapain kita dapat 12% ya. Setahun itu udah luar biasa. Apalagi kalau jumlah lot kita makin lama makin besar ya. Misalnya kita punya berapa lot ya? Misalnya punya 100 lot lah. Anggap aja nih ya. Dividen. Punya 100 lot. Jumlah dividen misalnya 300. Jumlah lot kita punya 100.
pajak anggap aja 10%. Apa 20% ya? 10% aja lah kita anggap. Nah, ini udah dapat 2.700.000. Nah, kalau kita punya 600 lot, ya bukan ini ya. Ini tetap 300, ini yang 600. Ya 2 kali lipat dapatnya. Oh, 16 juta. Kalau dapat 300 lot. Kalau punya 1000 lot, wih, gila nih. Jumlah dividennya misalnya 300. Aduh, doh. Ini 300. Jumlahnya kita punya 1000 lot. Ding. Wih, dapat 27 juta ya. 1000 lot itu kalau sekarang butuh berapa ini 1000 lot? Kalau harga 2460, 1000 lot sekitar 246 juta. Nah, teman-teman tinggal bagi aja. Kalau targetnya misalnya punya PTBA 1000 lot, kalau misalnya dibagi 10 tahun ya, berarti tiap tahun teman-teman beli 100 lot. Ya tergantung targetnya aja. Nah, 100 lot itu kan ya cuman sekitar berapa itu? Anggap aja nih coba 100 lot. 2460 kali 100. Nih berapa nih? 2460 100. 24 juta. Setahun teman-teman ngumpulin dana sekitar 24 juta ya. Nah, nanti dalam waktu 10 tahun teman-teman bisa punya 1000 lot saham PTBA. Jadi itu ya, fokus di saham-saham yang bagus, terus kemudian tambah jumlah lotnya aja, nggak usah keluar masuk ya teman-teman. Nanti kalau keluar masuk itu akan teman-teman, kalau telat masuk sudah akhirnya kehilangan momentum ya. Tapi kalau teman-teman udah canggih ya nggak masalah ya. Tapi kalau mau tenang, nyaman, ya udah tinggal fokus ada di jumlah lot. Saya pikir saham-saham sektor batu bara itu masih prospek lah, 10 tahun ke depan tuh masih prospek karena itu energi yang paling murah lah ya. Dan kita juga punya stoknya tuh banyak. Jadi bisa dieksplor sampai puluhan tahun ya. Dan kalau misalnya nggak bisa diekspor ya kita pakai sendiri. Oke ya, itu dulu teman-teman. Review saham pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham Korea. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio, tanya-tanya di grup, nanti akan saya jawab ya. Ada ininya di komentar itu ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia dan sejahtera, dan salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.